Shalom buat anak-anak ibu semuanya kelas 6A maupun 6B. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang kerucut. Nah, perhatikanlah gambar kerucut yang ada di layar HP kalian anak-anak ibu. Nah, tentunya kalian pasti pernah melihat bentuk dari kerucut tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Ya, ada topi ulang tahun, ada nasi tumpeng atau nasi kuning, ada juga yang dipakai para petani sebagai penutup kepalanya. Nah, itu merupakan salah satu contoh-contoh dari bentuk kerucut. Baiklah, kita akan membahas mengenai kerucut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu semuanya mampu menentukan rumus tentang luas permukaan kerucut. Anak-anak ibu mampu mengetahui ciri-ciri dari kerucut. Anak-anak ibu mampu mengetahui bentuk dari kerucut, dan anak-anak ibu dapat mengerjakan soal-soal tentang kerucut. Nah, baiklah anak ibu. Nah, kerucut itu merupakan sebuah bangun ruang limas istimewa yang memiliki bentuk alasnya itu berbentuk lingkaran dengan mempunyai sebuah titik puncak. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada bagian-bagian dari kerucut. Di sini ada dinamakan dengan titik sudut atau titik puncak, ada yang merupakan sebagai sisi lengkung, ada yang dinamakan dengan sebagai sisi alas, ada yang dinamakan sebagai dengan tinggi, dan ada yang dinamakan sebagai dengan jari-jari. Jadi pada kerucut memiliki bagian-bagiannya. Silakan anak ibu perhatikan baik-baik bagian yang ada gambar ini. Nah, anak ibu, kerucut memiliki ciri-ciri. Yang pertama mempunyai dua sisi, yaitu yang pertama sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang merupakan juring dari lingkaran. Nah, yang kedua memiliki satu titik sudut, yaitu tepat berada di puncaknya kerucut. Nah, yang ketiga mempunyai satu rusuk lengkung. Nah, pada kerucut berlaku rumus untuk luas permukaannya, yaitu V kali R buka kurung R ditambah S, di mana V merupakan bernilai 22/7 atau 3,14 dan R merupakan jari-jari, sedangkan S merupakan garis pelukisnya. Inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari luas permukaan dari kerucut. Nah, untuk contohnya anak-anak ibu bisa saksikan video yang akan ibu kirimkan. Jari-jari atau kita singkat dengan R. Kemudian garis yang terbentuk dari ujung lengkung sebelah kanan menuju ke ujung lengkung sebelah kiri, atau dari ujung sini ke ujung bagian ini disebut dengan diameter atau disingkat dengan D. Kemudian untuk sisi miring ini ya, atau garis yang berwarna merah ini disebut dengan S atau garis singgung. Itulah bagian-bagian yang perlu kita ketahui dari kerucut. Sekarang kita akan masuk ke contoh pembahasan soal. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah kerucut di mana jari-jarinya diketahui 14 cm, kemudian garis singgungnya yaitu 18 cm. Kita akan menghitung luas permukaan kerucut tersebut. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut, kita singkat dengan LP ya, yaitu V dikali R dikali R ditambah S, atau V dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah garis singgung. Nah, perhatikan di sini V. Seperti pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah berulang kali belajar tentang V ya. V itu ada dua penggunaannya. Yang pertama, V-nya 22/7 kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7. Dan yang kedua yaitu 3,14 kita gunakan jika jari-jarinya ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, adik-adik seringkali bertanya di komentar ya, dari mana 22/7, dari mana 3,14? Ini kita dapatkan sudah dari rumusnya, yaitu Pi 22/7 dan 3,14 dari ketentuan ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini Pi
kita perhatikan jari-jarinya terlebih dahulu. Di sini jari-jarinya adalah 14. 14 ini merupakan kelipatan 7 ya adik-adik. Jadi kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, kemudian 28 dan seterusnya, atau bisa kita katakan perkalian 7 atau penjumlahan 7 secara berulang. Nah, karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Maka luas permukaan kerucut sama dengan 22/7 dikali jari-jarinya adalah 14 dikali R, maka dikali 14. Dikali jari-jari ditambah garis pelukis, maka dikali 14. Garis pelukisnya adalah 18, kemudian ditambah 18. Kita hitung, ini bisa dibagi, 14 dibagi 7, hasilnya sama dengan 2. Kita kalikan, 22 dikali 2, hasilnya sama dengan 44, kemudian dikali 14 ditambah 18, hasilnya sama dengan 32. Sekarang menjadi 44 dikali 32. Hasilnya sama dengan 1408. Maka luas permukaan kerucut tersebut adalah 1408 cm kuadrat. Menggunakan cm kuadrat karena di sini menghitung luas